proyek kita. Setuju tidak? Setuju tidak? Itu adik-adik semua. Kita bangun hilirisasi semua kita harus lakukan di Indonesia. Yang lain saya mau sampaikan. Freeport ini kami lagi memikirkan dan insya Allah begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10%. Jadi sekarang kan kita 51%. Kita pingin Indonesia harus lebih mayoritas lagi. Kita mau tambah 10% lagi. Dan negosiasinya sudah selesai. Dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10% pada 2041 ke atas. Kita suruh Freeport lagi bangun smelter di Papua. Jangan hanya bangun smelter di Gresik. Karena Freeport yang ada di Timika, di Papua, bukan ada di Jawa Timur. Jadi kita minta dia lagi bangun di Papua. Di Jawa Timur bangun, di Papua bangun, supaya ada pemerataan pembangunan smelter dari PT Freeport Indonesia. Kalian setuju nggak kita perpanjang Freeport, tapi kita tambah saham 10% lagi? Setuju nggak? Ya kalau mahasiswa sudah setuju ya, masa kita pemerintah nggak setuju? Kita teken barang itu, barang apa jadi? Nah adik-adik semua, itu adalah bagian daripada apa yang kita lakukan. Dan saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setujukah tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setujukah tidak? Kalau ada yang tidak setuju, kalian mau apain dia? Adik-adik semua, saya merasa bangga terhadap NU. Karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU. Karena itu tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU. Karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Terakhir adik-adik semua, Indonesia ini kaya. Kalian harus berpikir jangan hanya menjadi seorang karyawan. Angkat tangan yang pengen kaya. Yang pengen kaya angkat tangan. Yang pengen kaya angkat tangan. Media tolong shooting baik-baik wajah-wajah mereka yang pengen kaya ini. Oke, turunkan tangan. Memang kalau ditanya siapa yang kaya, pasti semua mau kaya. Sekarang saya mau tanya, yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang mau jadi PNS angkat tangan. Turun. Yang mau jadi politisi angkat tangan. Oke, turun. Adik-adik semua, saya mau sampaikan begini. Rumus untuk orang mau jadi kaya harus jadi pengusaha. Saya mau tanya, gaji PNS berapa? Jadi, kalau jadi PNS itu hidupnya kaya banget tidak, miskin banget tidak. Hidupnya di tengah-tengah. Tapi juga bagus, abdi negara, melayani rakyat. Tapi kalau mau jadi orang kaya, yang setiap tahun ganti mobil, bukan ganti istri, bukan ya. Setiap tahun ganti mobil, mau pergi kemana-mana saja bisa, tanpa menunggu izin dari menteri atau dari bupati gubernur, jadi pengusaha. Kalau politisi, hati-hati. Kalau belum kemampuannya ekonomi kuat, baru masuk di politik, hati-hati kalian menjadi karyawan politik. Ya, saya mau ngomong itu.
Saya dari dulu nggak pernah bercita-cita untuk menjadi politisi. Sorry, saya nggak pernah bercita-cita untuk jadi gubernur, bupati, atau anggota DPR. Tapi karena saya, menteri pun nggak pernah punya cita-cita. Demi Allah. Saya dulu cita-cita saya mau jadi konglomerat. Saya nggak pernah cita-cita untuk benar-benar. Ini very serius ini, serius ini. Saya pengen jadi orang kaya, jadi orang konglomerat. Supaya apa? Bupati, gubernur, anggota DPR bisa kita panggil setiap saat untuk berdiskusi terhadap pembangunan negara. Kalau kalian ada duit. Kalau nggak ada apa soalnya? Jadi adik-adik semua, menjadi pengusaha itu adalah pekerjaan mulia. Yang punya titel mabrur itu cuma dua. Haji mabrur dan pengusaha mabrur.